Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku seiman, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kemampuan untuk kita menjalankan sesuatu kewajiban kita sebagai umat muslim, untuk menjalankan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita menjauhi segala yang dilarangnya. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan sholawat kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah yang telah dengan susah payahnya membawa agama Islam, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat merasakan Islam yang mubarak, Islam yang penuh berkah ini. Saudaraku seiman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan kita untuk melakukan sesuatu yang dimana ketika kita melakukannya Allah meninggikan derajat kita, yakni dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 224, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ketika sudah turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan suatu hal yang harus dilakukan setiap muslim adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ilmu agama menjadi yang prioritas untuk dipelajari, namun bukan berarti ilmu-ilmu yang lain bisa diabaikan. Apabila ada juga dalam satu hadis disebutkan bahwa menuntut ilmu juga merupakan jihad di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi thalibil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Kemudian dengan kita menuntut ilmu, maka ada beberapa keutamaan yang patut kita ketahui bagi orang-orang yang berilmu. Yang pertama, orang yang berilmu diangkat derajatnya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan di antaramu orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian juga disambungkan dalam Quran surah Al-Mulk ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan
peringatan itu niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan banyak sekali kenikmatan. Jika kita tidak gunakan dengan baik, maka kita akan menjadi salah satu orang yang merugi, seperti tercantum dalam Quran surah Al-Mulk tadi. Kemudian yang berikutnya, keutamaan orang-orang yang berilmu, yakni orang yang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtaliful alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Saudaraku seiman, ayat ini menjelaskan tentang dengan ilmu seseorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Sang Maha Pencipta, orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, keutamaan orang yang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat ke-269, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, orang yang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu pengetahuan dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Dari keutamaan-keutamaan ilmu yang dapat kita pahami, maka dengan itu ada pula keutamaan menyebarkan ilmu agama. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ard hatta az-zamlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala mu'allimin nasi khaira." Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk yang ada di langit dan ada yang di bumi, sampai semut dalam lubangnya dan ikan di dalam lautan, benar-benar berselawat mendoakan kebaikan bagi orang yang mengerjakan kebaikan, orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Hadis yang agung ini menunjukkan bahwasannya besarnya keutamaan seseorang yang mempelajari ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada umat manusia, orang yang
mengajarkan ilmu agama kepada manusia, berarti ia telah menyebarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan sebab utama terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan alam semesta beserta semua yang ada di isinya. Oleh karena itu, saudaraku seiman, semua makhluk di alam semesta berterima kasih kepadanya dan mendoakan kebaikan baginya sebagai balasan kebaikan yang sesuai dengan perbuatannya. Saudaraku seiman, demikianlah keutamaan orang yang berilmu kemudian mengamalkannya. Niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. Maka daripada itu, marilah kita istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam menuntut agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalankan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa kita tinggalkan semua yang tidak dibolehkan oleh agama, tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan-golongan orang yang mendapat nikmat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.